Ada lagi konten TikTok dan akun TikTok ya, judulnya Partai Kebangkitan Daerah. Kalau dilihat kontennya itu mau berupaya membangkitkan sentimen kedaerahan ya. Kalau Uni Eropa dan Amerika Selatan, negara-negara Amerika Selatan justru memperkuat kerjasama dan persatuan. Mereka membentuk union persemakmuran ya, menghapus perbatasan, menjadikan mereka sepertinya satu negara ya. Mereka bersatu, negara-negara kecil di Eropa dan negara-negara di Amerika Selatan itu bersatu. Lah ini malah membangkitkan sentimen kedaerahan, ingin merenggangkan hubungan antar daerah ya. Dan yang paling konyol, mereka sepertinya menarasikan bahwa ada dominasi salah satu suku ya terhadap kekuasaan di Indonesia, padahal negara kita ini menganut otonomi daerah. Nama negara kita adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi secara operasional sudah berbentuk federasi pada hakikatnya, karena kita ada undang-undang otonomi daerah ya. Banyak kekuasaan sudah didelegasikan ke provinsi, kabupaten, dan kota madya ya. Pemimpin-pemimpin daerah itulah yang menentukan kemajuan di daerah kita ya. Kalau daerah kita masih terbelakang ya salahkan pemimpin di daerah kita, jangan mencari pemerintah pusat gitu. Kita lihat ya, negara-negara di Eropa, negara-negara yang nggak besar, negara-negara kecil ini, mereka membentuk persatuan namanya Uni Eropa. Orang Eropa dari negara ini ke negara itu sudah nggak pakai paspor ya, pakai KTP ya, KTP Eropa namanya. Mau pindah-pindah, mau kerja dimanapun sesama member ya, itu bebas di Eropa. Mau pindah ke warga negaraan pun boleh. Tinggal 2 tahun di negara baru, mereka boleh mengajukan menjadi warga negara tersebut. Tapi ngapain? Karena paspor mereka paspor Uni Eropa. Kalau mereka sudah jadi warga negara Eropa, mereka bisa pindah-pindah dimanapun mereka suka. Nggak perlu ganti, orang Perancis nggak perlu ganti jadi Spanyol dan lain-lain. Nggak perlu. Karena mereka dianggap seperti satu negara. Begitu juga dengan Amerika Selatan. Amerika Selatan ini membentuk semacam Uni Eropa, namanya Mercosur. Warga negara Amerika Selatan ini, orang Argentina mau kerja di Brasil, orang Brasil mau pindah ke Bolivia dan lain-lain, bebas ya. Nah, sementara kita di Indonesia masih ada orang-orang yang semacam ini yang buat akun itu ya, sentimen kedaerahannya diperkental, diperkuatkan, direnggangkan. Nah, akun tersebut itu mempersoalkan dominasi salah satu suku di Indonesia dalam kontestasi pilpres ya, menjadi presiden di negara kita dan dalam politik di negara kita. Itu sangat lawak menurut saya. Ya, di Indonesia kita sudah banyak melakukan kemajuan. Ya, ini Bapak Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ya, beliau ini pernah jadi Bupati Belitung Timur, dipilih secara demokratis oleh 93% warga Belitung Timur itu Muslim dan bukan Tionghoa. Ya, tapi beliau bisa mendapatkan kepercayaan rakyat untuk menjadi bupati di sana. Secara demokratis beliau dipilih ya. Ini bukti bahwa di Indonesia ini kalau orang itu punya kemampuan, amanah, dipercaya oleh rakyat, disukai oleh rakyat, dia bisa jadi presiden, bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur ya. Ini Ibu Shirley Juanda, Gubernur Maluku Utara terpilih ya, terpilih. Beliau ini non-muslim dan juga orang Tionghoa, wanita, dan rakyatnya yang memilih dia itu mayoritas adalah muslim ya, dan bukan Tionghoa ya. Jadi rakyat Maluku Utara sudah nggak membeda-bedakan siapa calon pemimpinnya, asalkan dirasa amanah, dirasakan pandai, bisa memajukan daerahnya, provinsinya, dialah yang akan terpilih. Ini adalah kemajuan yang luar biasa buat negara kita. Ya, jadi buat orang-orang yang masih pesimis dan mempertanyakan apakah bisa ya minoritas itu nanti jadi presiden NKRI ya, orang Jawa, orang Papua beragama Kristen bisa jadi presiden Indonesia, atau warga Aceh bisa jadi presiden Indonesia, atau mungkin orang Bali wargamanya Hindu bisa nggak jadi presiden Indonesia? Saya percaya bisa ya. Kalau masyarakat mempercayai, memberikan mandat, dan melihat calon-calon ini orang-orang yang mampu membawa Indonesia kepada kejayaan, kemajuan, ya,
pasti akan dipilih oleh rakyat. Kalau rakyat kita juga berpikiran maju, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan, ya, sudah melek politik, pandai politik, tidak akan membeda-bedakan agamanya apa, sukunya apa, asalkan dia bekerja demi NKRI dan demi NKRI dan demi warga negara Indonesia, rakyat Indonesia. Itu yang jadi patokan, ya. Jadi saya mengajak semuanya tidak lagi memiliki pikiran yang sempit dan kedaerahan. Ya, ingat, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kita semua adalah orang Indonesia, ya. Kita harus menerima semua WNI sebagai warga negara Indonesia yang punya hak dan kewajiban yang setara, ya. Dan kita harus optimis.